Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan kembali di pagi hari ini, izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita baca, kita renungkan bersama, terambil di dalam 2 Tawarik 18 ayat yang keempat. Dalam terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, mintalah dahulu petunjuk firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan tentang Raja Yosafat yang meminta Raja Ahab untuk mencari petunjuk dari Tuhan sebelum mengambil keputusan besar. Tindakan Yosafat mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mencari kehendak Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dihadapkan pada berbagai pilihan dan keputusan, baik yang kecil maupun yang besar. Kadang kita cenderung terburu-buru bertindak atau mengandalkan pemikiran perhitungan diri sendiri tanpa terlebih dahulu mencari petunjuk dari Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, renungan dari ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk selalu mengutamakan kehendak Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Yosafat menunjukkan keteladanan dengan tidak hanya mengandalkan hikmat manusia, tetapi dengan sungguh-sungguh mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk tidak tergesa-gesa, melainkan bersabar dan mencari petunjuk Tuhan terlebih dahulu melalui doa, pembacaan firman Tuhan, atau lewat perenungan-perenungan tiap-tiap hari bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita belajar dari Yosafat untuk tidak berjalan sendiri, tetapi melibatkan Tuhan dalam setiap rencana dan keputusan kita. Dengan begitu kita akan menemukan jalan yang sesuai dengan kehendak-Nya, yang membawa kedamaian dan berkat dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yosafat meminta petunjuk Tuhan, kita pun diingatkan untuk selalu mendahulukan Tuhan dalam segala hal, sebab Dialah sumber kebijaksanaan dan petunjuk yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan oleh Yesus Kristus, apa yang perlu kita renungkan dari nats firman Tuhan di pagi hari ini? Nats firman Tuhan ini menyajikan sebuah momen penting dalam kisah Raja Yosafat dan Raja Ahab, di mana Yosafat menekankan perlunya mencari petunjuk Tuhan sebelum mengambil keputusan penting. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dari tindakan dan perkataan Yosafat ini, yaitu yang pertama, pentingnya mengutamakan kehendak Tuhan. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, Yosafat mengingatkan kepada kita bahwa dalam setiap keputusan, terutama yang berisiko besar, kita harus mencari petunjuk Tuhan. Hal ini menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan bahwa hikmat Tuhan jauh melampaui pemikiran atau perhitungan kita. Renungan ini mengajak kita untuk tidak mengandalkan pemahaman diri sendiri, tetapi senantiasa mengutamakan kehendak Tuhan. Yang kedua yang bisa kita renungkan adalah ketergantungan pada Tuhan dalam setiap keputusan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tergoda untuk mengambil keputusan berdasarkan pengalaman, logika, atau nasihat orang lain tanpa terlebih dahulu berdoa atau mencari firman Tuhan. Yosafat memberikan contoh bahwa ketergantungan pada Tuhan adalah kunci untuk membuat keputusan yang bijaksana dan benar. Apakah kita sudah terbiasa melibatkan Tuhan dalam setiap pilihan yang kita buat? Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah menjaga integritas dan prinsip rohani. Para sahabat motivasi pagi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun Yosafat sedang bersama Ahab yang terkenal sering mengabaikan Tuhan, dia tetap memegang teguh prinsip rohaninya
untuk mencari petunjuk Tuhan terlebih dahulu. Ini mengajarkan kepada kita untuk tetap berpegang pada nilai dan keyakinan iman kita, meskipun berada di lingkungan atau dalam situasi yang menantang iman kita. Yang keempat yang bisa kita renungkan pagi hari ini adalah keberanian untuk berbeda. Saudara-saudaraku di dalam Yesus, tindakan Yosafat menunjukkan keberanian untuk berbeda dalam pendekatan dan prinsip. Di saat Ahab cenderung tergesa-gesa dan mungkin mengandalkan kekuatannya sendiri, Yosafat mengingatkan perlunya mendahulukan Tuhan. Kita diajak untuk berani berdiri teguh pada iman kita, meskipun berbeda dari mayoritas atau kebanyakan orang yang bisa saja memberi tekanan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan di pagi hari ini, menekankan perlunya kita selalu mencari petunjuk Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini bukan hanya soal mencari jawaban atau solusi, tetapi juga soal membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, di mana kita selalu melibatkannya dalam setiap langkah hidup kita. Karena itu, marilah kita berkomitmen untuk menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, menempatkan Tuhan menjadi pusat dari segala keputusan dan tindakan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia baik dan selamanya akan tetap baik. Dia sudah menolong, memberkati kehidupan kita. Maka mari kita serahkan seluruh aspek hidup kita sepanjang hari ini dengan cara mendahulukan Tuhan di atas apa yang akan kita kerjakan hari ini. Oleh sebab itu, mari jalani seluruh kehidupan kita hari ini dengan semangat, dengan sukacita, dan biarlah Tuhan terus menuntun di setiap langkah kita, sehingga hari ini kita akan menikmati kasih, anugerah, dan berkat-berkat Tuhan yang akan dicurahkan kepada kita semua sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam, haleluya, amin.